Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari dari Agribisnis Pangan semester 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini yaitu ada tiga materi. Yang pertama yaitu barang publik. Pertanyaan yaitu, identifikasi barang publik yang ada di sekitar Anda. Sebutkan dan jelaskan mengapa dikelompokkan dalam barang publik. Yang kedua yaitu eksternalitas. Identifikasi jenis eksternalitas, boleh survei atau dari artikel yang ada di masyarakat, dan bagaimana cara menanggulangi eksternalitas tersebut. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan. Berikan contoh hak kepemilikan, boleh di sekitar Anda atau dari artikel. Mengapa disebut hak kepemilikan contoh tersebut? Jelaskan. Pembahasan yaitu mengenai barang publik atau public goods. Menurut Guritno, barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain. Barang publik memiliki ciri-ciri 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu non-eksklusif. Non-eksklusif ini merupakan suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi semua orang, baik orang tersebut membayar maupun tidak membayar dalam mengonsumsi barang tersebut, ia tetap memperoleh manfaatnya. Yang kedua yaitu non-rivalry. Non-rivalry ini dalam penggunaan barang ini berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumsi lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh orang lain. Yang ketiga yaitu joint consumption. Joint consumption ini merupakan barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa itu dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka barang atau jasa tersebut dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang rendah. Ciri-ciri selanjutnya yaitu eksternalitas. Eksternalitas merupakan suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, atau yang biasa disebut dampak positif atau dampak negatifnya. Yang kelima yaitu indivisible, yaitu tidak bisa dibagi-bagi dalam suatu unit yang standar untuk bisa didelivery. Yang terakhir yaitu marginal cost sama dengan 0. Memiliki arti tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi tambahan satu unit output. Selanjutnya yaitu ini contoh-contoh barang publik yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu jalan raya. Jalan raya merupakan barang publik karena semua orang dapat menikmati dari manfaat jalan raya tanpa terkecuali. Fasilitas ini dapat digunakan oleh semua orang pada waktu bersamaan tanpa dipungut biaya. Setiap orang menggunakan jalan raya tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada penerangan jalan. Penerangan jalan atau lampu jalan ini merupakan tergolong barang publik karena manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai penerang pada malam hari atau pada saat gelap. Fasilitas ini tidak mengharuskan orang yang menggunakan harus membayar setiap kali memakainya. Barang publik selanjutnya yaitu masjid atau musola.
Masjid termasuk barang publik karena dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dan tanpa membayar untuk menggunakan masjid tersebut. Masjid tersebut digunakan sebagai tempat ibadah. Manfaat masjid sebagai tempat ibadah tidak akan berkurang meskipun digunakan oleh banyak orang dan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu eksternalitas. Eksternalitas ini mengandung arti bahwa suatu proses produksi dapat menimbulkan adanya manfaat atau biaya yang masih belum termasuk dalam perhitungan biaya proses produksi. Ini merupakan jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu technical externality, yaitu tindakan konsumsi atau produksi mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa kompensasi. Yang kedua yaitu ada pecuniary externality, yaitu tindakan atau produksi yang lebih menekankan pada unsur harga dalam perekonomian, yaitu kendala anggaran. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis eksternalitas menurut John F. Du dan N. Friedlander, yaitu yang pertama ada eksternalitas konsumsi. Eksternalitas konsumsi ini terjadi apabila kemakmuran dari suatu orang dipengaruhi oleh pola-pola konsumsi orang lain. Yang kedua yaitu eksternalitas produksi. Eksternalitas ini terjadi apabila keluaran atau output yang dihasilkan suatu perusahaan juga bersifat sebagai masukan atau input bagi fungsi produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu eksternalitas keuangan. Timbul karena adanya ketergantungan dari hubungan-hubungan produksi yang terdapat di setiap perekonomian. Yang terakhir yaitu eksternalitas teknologi. Eksternalitas ini terjadi apabila produksi dari suatu kegiatan tertentu tidak dapat membuat semua keuntungan menjadi kenyataan atau tidak dipaksa untuk memikul semua biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan yang diderita oleh perusahaan-perusahaan lain atau anggota masyarakat, sehingga timbul keuntungan atau kerugian eksternal. Selanjutnya yaitu ada contoh dari eksternalitas dan penanggulangannya. Di sini saya memberikan 3 contoh dan cara penanggulangannya dari eksternalitas yang saya peroleh dari jurnal dan skripsi. Yang pertama yaitu produksi ikan perairan waduk. Di sini saya mengambil dari skripsi yang ditulis oleh Wijaya dan kawan-kawan. Produksi ikan perairan waduk, pola pemanfaatan sumber daya perikanan yang terjadi penyebab timbulnya eksternalitas. Eksternalitas yang umum dilakukan oleh pemanfaat perikanan tangkap adalah penggunaan alat dan teknis yang tidak ramah lingkungan, di mana hal tersebut akan menimbulkan kerugian jangka panjang di antara sesama pemanfaat perikanan tangkap. Penggunaan mata jaring yang terlampau kecil oleh nelayan akan menyebabkan kepunahan dari beberapa jenis ikan. Kerusakan tersebut dapat dikurangi jika kita tahu siapa yang melakukan eksternalitas, sehingga pemberian hak kepemilikan akan meningkatkan manfaat ekonomi dari salah satu pihak dengan menurunkan manfaat ekonomi dari pihak lain. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara penanggulangan dari eksternalitas produksi ikan perairan waduk. Masalah kesuburan tersebut juga dapat diatasi dengan melakukan penyebaran jenis-jenis ikan yang dapat memanfaatkan unsur hara sebagai makanannya. Contoh selanjutnya yaitu pengembangan tambak pada ekosistem mangrove. Eksternalitas positif yang terjadi penyerapan tenaga kerja, adanya komoditas udang liar tanpa dilakukan penebaran yang bernilai komersil yang cukup tinggi, dan adanya sistem ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan migas untuk pembebasan lahan tambak masyarakat sekitar dengan nilai yang sangat tinggi. Nah, untuk eksternalitas negatifnya yaitu terjadi abrasi pantai, berkurangnya produksi dari sumber daya mangrove,
hilang atau berkurangnya fungsi ekosistem mangrove dan lainnya. Permasalahan tersebut atau permasalahan eksternalitas yang terjadi di kawasan tersebut pada mulanya terjadi karena sifat ekosistem yang awalnya merupakan barang publik. Jadi di mana dalam pemanfaatannya tidak ada persaingan, setiap orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tersebut. Nah, oleh sebab itu pemerintah harus mempertegas dan memperkuat kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara relevan. Selanjutnya yaitu peternakan kambing perah. Dampak eksternalitas positif yang disebabkan oleh peternakan kambing perah ini lebih dirasakan oleh masyarakat, yaitu peningkatan aksesibilitas pemanfaatan limbah peternakan, perubahan persepsi tentang susu kambing, dan peningkatan konsumsi susu kambing. Sedangkan untuk dampak eksternalitas negatifnya itu cukup rendah dirasakan oleh masyarakat. Dampak eksternalitas negatifnya itu berupa perubahan kualitas air, kualitas udara, dan penurunan taraf kebersihan lingkungan. Dampak eksternalitas negatif ini rendah dirasakan oleh masyarakat akibat limbah peternakannya ini limbah peternakan yang terbawa oleh air dan udara bila tidak diolah sebelumnya akan menyebabkan pencemaran air. Namun dari peternak sendiri sudah menanggulanginya dengan manajemen pengelolaan limbah yang cukup baik, yaitu dengan cara membuat kolam penampung yang berfungsi menampung air lintasan dari peternakan yang berlebihan dan memanfaatkan limbah peternakan tersebut serta sisa-sisa pakan dijadikan sebagai pupuk kompos dan pupuk kandang. Baik, selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini menurut Bromley dan Kearney mengatakan bahwa hak kepemilikan adalah hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Menurut T.T. Bird tahun 1992, ada 4 karakteristik penting dari hak kepemilikan, yaitu yang pertama, universalitas, yang merupakan suatu sumber daya dimiliki secara private dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua yaitu eksklusivitas. Eksklusivitas ini merupakan seluruh keuntungan dan biaya di perusahaan sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu transferabilitas. Seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain lewat pertukaran sukarela. Yang terakhir yaitu enforceabilitas, yaitu hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Di sini saya memberikan salah satu contoh hak kepemilikan yang ada di sekitar kita, seperti persoalan mengenai kepemilikan sawah atau tanah. Kasus kepemilikan sawah ini salah satu kasusnya, contohnya yaitu seorang anak yang telah mengelola suatu persawahan selama bertahun-tahun yang dimiliki oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Saat anak tersebut sudah meninggal juga, sawah yang dikelola tersebut selanjutnya diturunkan atau dikelola lanjutan oleh anaknya lagi dengan anggapan sawah tersebut sudah menjadi miliknya karena bertahun-tahun sudah diolah dan hasilnya sudah dinikmati oleh keluarganya. Namun, di satu sisi adik dan kakak-kakak dari pengelola awal yang sudah meninggal mengatakan bahwa sawah tersebut masih hak dari orang tua mereka dan wajib dibagi walau sudah bertahun-tahun dikelola oleh saudaranya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa
hak kepemilikan yang sah masih di tangan orang tua mereka karena surat-surat dan sertifikat masih atas nama orang tua kakak beradik tersebut, dan sawah tersebut merupakan warisan dari orang tua mereka. Sebelum dibagi, sawah tersebut masih ahli waris kakak beradik tersebut dan harus dibagi sesuai dengan hukum warisan yang berlaku baik dari agama ataupun negara. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari hak kepemilikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Lestari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.